Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali dengan saya di channel saya Pujianto Reptil ya. Tentang pengenalan ular. Masih mengenal ular-ular lokal ya. Kali ini saya juga masih mengenalkan ular-ular lokal yang masih di sekitar kita ya, di sekitar kebun atau rumah. Kali ini saya akan mengenalkan ini ular saya, ular penemuan baru saya ini. Ini namanya ular boiga. Ini nih saya akan mengenalkan ular boiga. Udah saya temukan udah 2 hari ini ya, 2 hari ini saya berarti temukan kemarin di pinggir rumah. Mari kita ambil ularnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman ya ularnya. Ini namanya ular boiga. Ini saya temukan kemarin sore ular boiga ini ya. Kemarin sore saya temukan ini. Nah ini teman-teman ya, ular boiganya. Ini panjang 1 meter 15 cm panjangnya. Ular boiga coklat. Ini namanya ular boiga cinidon ya. Soalnya warna dasarnya coklat. Ini namanya ular boiga cinidon. Ular boiga setahu saya itu ada 3 jenis ya. Ular boiga cinidon, ular boiga multomaculata, yang ketiga itu boiga dendrophylla. Yang ketiga itu. Pertama, ular boiga cinidon, yang kedua ular boiga multomaculata, dan yang ketiga ular dendrophylla. Itu macam-macam ular boiga ya. Ini yang saya perkenalkan dulu, ini ular boiga cinidon. Warna dasarnya coklat ya teman-teman. Terus dari segi postur tubuhnya, dari leher ke bawah dikit itu sedikit kecil ya, tapi di bagian perutnya itu gede, lebih gede perutnya ya. Lehernya kecil. Oh, agak ganas ini, masih 2 hari soalnya. Saya temukan di samping rumah ya, di pohon. Soalnya ini ular boiga itu termasuk arboreal, habitatnya lebih suka di pohon. Ini kalau dewasa panjang nyampai 2 meter dan berat sekitaran 2 kilo. Itu yang besar. Ini makanan favoritnya rata-rata burung ya. Ya cicak, katak sih doyan, cuma ya makanan favoritnya itu burung. Seperti burung pipit itu. Ini warna dasarnya coklat. Jadi ada sedikit warna tambahan ya. Ada warna pink atau merah juga, kuning. Terus ada hitamnya. Itu yang cinidon. Kalau yang multomaculata itu tutul. Sama aja ular tutul ya. Kalau yang dendrophylla itu kayak ular weling. Jadi dendrophylla sama aja juga ular cincin mas. Itu yang dendrophylla. Kalau yang cinidon ini warna dasarnya coklat. Dia termasuk ular-ular yang bisanya itu menengah ya. Ular kan ada yang bisa rendah, ada yang bisa menengah, ada yang bisa tinggi. Kalau yang boiga ini rata-rata boiga itu semua bisanya itu bisa menengah. Jadi kalau kalian kegigit ular seperti ini yang bisanya menengah, boiga, maupun boiga cinidon, maupun dendrophylla, maupun multomaculata, itu bisanya menengah semua ya. Efeknya kalau digigit ular boiga itu gatal, pegel. Itu yang paling dirasain. Itu juga kalau badan kita lagi fit ya. Tapi kalau badan kita lagi nggak fit, lagi nggak enak badan, itu menyebabkan demam, seperti panas ya, panas, demam. Makanya kalian hati-hati jika melihat ular seperti ini. Walaupun berbisa menengah, kalian juga tetap hati-hati teman-teman ya.
Ular kayak gini sih bisa ditemukan di sekitar rumah, di sekitar kebun samping rumah maupun di kebun lain lah ya. Soalnya ini masih ular lokal, masih bisa ditemukan, cuma jarang. Tapi masih sering ditemukan ular-ular yang hijau. Ular hijau itu masih gampang ditemukan dibanding ini. Pokoknya lebih sering ular hijau ya. Ular ini gampang banget dijinakkan ya. Ular seperti ini, ular boiga itu gampang dijinakkan. Saya aja kemarin menangkap itu pas siang ya, siang. Langsung saya buat mainkan. Cuma selisih berapa menit doang itu langsung jinak. Cuma ya kita tetap hati-hati juga ya. Jangan sembarangan megang ular gitu. Ini termasuk ular yang taringnya taring belakang, bukan taring depan ya kayak ular lain. Contohnya seperti kayak ular hijau pucuk itu taringnya di belakang. Nah, seperti ini juga di belakang. Terus dari segi kepalanya itu agak sedikit lonjong ya, bukan lancip, bukan segitiga, tapi agak sedikit lonjong itu kepalanya. Kalau ular seperti ini tuh aktif, bener-bener paling aktif tuh di malam hari dibanding siang hari. Kalau ular seperti ini ya, lebih aktif di malam hari. Ular boiga gampang sih ini jinak, gampang banget jinak ini ular seperti ini. Tapi kalian juga tetap hati-hati. Terus juga kalau masalah menghandle ular ya, ataupun sering dipegang atau buat mainan, kalau ular boiga itu gampang banget stres ya teman. Jadi gampang banget stres kalau kita sering handle, kita sering mainan, sering buat kita pegang. Paling enggaknya tuh bener-bener minim banget itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali baru kita handle lagi ya. Kalau bener-bener biar terasa nyaman terus ya sebulan sekali kita handle. Tapi walaupun kadang kita kan bersihin kandang itu 3 hari sekali apa 4 hari sekali kita bersihin ya, kita handle sewajarnya aja gitu, pindahan ke kandang lain kayak gitu ya. Saya dari dulu itu suka banget ular ya, dari dulu, dari kecil. Ular apa aja saya pegang, cuma belum berani saya buat mainin kayak gitu, walaupun ada bisanya nggak bisanya, nggak saya buat mainin kayak gini. Begitu saya udah tahu tentang ular, saya pelajari, saya ikut komunitas ular gitu ya, jadi saya udah berani megang ular seperti ini ya. Sebenarnya asik gitu mainin ular tuh asik daripada ular yang lain-lain, itu ular yang gangga ya. Masih mendingin ular yang kayak gini ya. Soalnya apa sih ya, kalau menangkap ular itu ada sedikit tantangannya loh, ada sedikit tantangannya gitu. Jadi nggak kita nangkep nangkep aja. Nangkep ular kan kadang ada yang ular suka melawan kayak gini situ ada tantangannya yang bikin asik. Tapi ya tetap waspada ya. Nah, ini belakang saya ini ada ular-ular saya ini, ya baru sedikit sih, soalnya saya penasaran sama ular-ular yang lokal. Saya masih suka melajari ular-ular lokal yang masih di sekitar kita, sekitar rumah kita gitu ya. Jadi kita tahu kalau kita di rumah maupun di kebun, jadi kita tahu ular-ular yang bahaya yang enggaknya itu yang gimana. Soalnya yang sering kelihatan, sering muncul itu ular-ular lokal. Kalau kobra, sancak kan itu jarang. Kalau yang sering kayak gini nih, ular-ular hijau, ular boiga itu yang sering banget muncul ya. Ini gampang bajinak ini ular ini nih. Terus buat kalian ya yang di kebun, di sekitar rumah, ketika melihat ular tapi kalian tidak mau mematikan ular tersebut, terus kalian ingin menangkapnya, kalian juga harus berhati-hati ya. Jadi triknya ini ya, kalau kalian menangkap ular tapi kalian gak berani buat mainan seperti ini, kalian ya biarkan dulu ularnya agak tenang sedikit ya. Jadi kalian megang bambu atau ranting kecil ya, yang ukurannya paling enggaknya itu bener-bener minim sekali, itu 1 meter ya kurang lebih panjangnya. Terus kalian tekan kepalanya ya, jangan sampai kalian lepas, kalian harus tekan kepalanya. Kalau udah ditekan bener-bener kalian tekan kenceng, nggak bakalan lepas kepalanya itu. Kalian pegang lehernya ya, kalian dipegang lehernya. Jadi seperti ini, kalian tekan kepalanya ya yang kenceng,
terus tangan yang satu kalian megang lehernya. Bener-bener kenceng megang lehernya, jangan sampai lepas. Kalau lepas kalian bisa kegigit. Pokoknya bener-bener anda ini apa, pegang lehernya bener-bener kenceng lehernya. Nah seperti ini ya, seperti ini kan. Kalau diangkat ular seperti, kalau udah bener-bener